warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadina Muhammadin sallallahu alaihi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa alihi kiram. Subhanaka abadi wa ifani al-anbiya wa al-mursalin wa malaikatil muqarrabin wa khairu rasyidin wal ulama al-amilin wal fuqaha al-muhaddisin wal qurra fasid wa awliya'illahi ta'ala min masyaikhina ila mabarat iman wa qahriha wa fiyya min fi shibra khususan asyasu kharasyan taqatir jalil majid awliya fi tanah jiwa a'adan barakatin ijazatin fi darin al-islam ya'lidah isbadillah wa salamu abaina wa ummahatina wa jadatina wa jadatina wa masyayikh wa sadilatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والخصوصا هذا الكتاب Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani وخصوصا الشيخ ابن حجر العسقلاني غفر ذنوب مسكن وجنة شبل وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لسيادتنا ولأفيادنا ولسورة أمور الدنيا والآخرة ولحسب مقاصد الدنيا والآخرة ولقضاء حوائجنا حوائج الآخرة ولسلامتنا من كل شر الدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah malam ini masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan dan juga kemudahan duduk bersama setelah melaksanakan kewajiban yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Salat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab sholawat yang dihantarkan ya kepada beliau kelak di akhir kita akan diingat oleh Nabi Muhammad, dia aku jadi umatnya dan insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Nasr Ibad yaitu Al-Maqalah Al-Khamisah wal Ishrun, maqalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dhata yawmin ala ashabi faqala kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billah faqala wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa narda bil qada faqala alaihi salatu wassalam antumul mu'minun haqqan wa rabbul ka'bah. Diriwayatkan bahasa Nabi SAW kharaja keluar data yamin pada satu hari, maksudnya keluar ini berjumpa ya atau bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat. Nah ini kalau Nabi ketemu sahabat yang ditanya beda. Ya kalau kita kan ketemu teman gimana? Kumaha Pak, damang, sehat kan gitu. Biasanya kalau kita, apa kabar Pak? Dia kabari, itu hanya ditanya. Nah kalau Nabi Muhammad ketika di pagi hari ketemu sahabat Nabi, katakanlah ketika sebelum subuh, Nabi bertanya kepada para sahabat dengan pertanyaan, kaifa asbahtum? Bagaimana kondisi kalian hari ini, pagi ini? Maka apa jawaban para sahabat? Kalau kita ditanya gini, Pak, gimana kabarnya? Jawabnya gimana? Baik, ya. Alhamdulillah damang Pak Ustaz, ya. Hoir, gitu kan? Jawabannya itu kalau kita.
Tapi kalau makom sahabat beda dengan kita. Kalau kita kan alhamdulillah Ustaz, baik, baik, sahabat lain. Ketika ditanya kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian pagi ini? Faqalu, maka para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Asbahna, pada pagi hari ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Bapak sekali-kali tanya begitu, gimana kabarnya? Alhamdulillah masih beriman. Ada jawabnya gitu Pak? Belum ada ya. Nah sekarang kita ngaji. Besok ada teman, Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah masih beriman. Lain dikit. Ini Nabi begitu. Jadi jawaban para sahabat bukan khair, alhamdulillah baik, tapi jawabannya asbahna mu'minina billah, kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya. Karena pagi hari ini ya, di awal hari Rasulullah ya, berbicara tentang waktu ya Pak ya. Dalam hadis ini masuk kategori hadis tentang hadis akhir zaman yang menceritakan tentang fitnah akhir zaman. Nabi katakan, badiru bil a'malis shalihah. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal saleh, amal kebaikan, fitnah, sebelum nanti terjadi banyak fitnah. Apa fitnahnya? Yusbihu rajulun wa yumsi kafiran. Salah satu fitnah akhir zaman nanti, di mana ada seorang laki-laki yang ketika pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran, ketika sore hari dia sudah murtad jadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada sebagian lagi sore hari mereka masih beriman, pagi udah jadi kafir. Nauzubillah min. Nah, para sahabat memastikan, ya Rasulullah, kami masih beriman. Faqala, maka Nabi bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Kalian bilang ngaku beriman. Wa ma alamatu imanikum? Apa tanda-tanda kalian orang beriman? Ditanya lagi sama Nabi. Kalau maka mereka menjawab, ada 3 ya Rasulullah. Ya, sehingga kami berani mengatakan kami orang beriman. Apa yang pertama? Yang pertama, nasbiru alal bala, yaitu kami bersabar atas segala musibah. Wa nashkuru alal rafa, kami bersyukur ketika mendapatkan kesenangan dan nikmat. Wa narda bil qada, dan kami ridha dengan ketetapan Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan, antumul mu'minuna haqqa rabbul ka'bati. Demi Allah, kalau demikian kalian adalah betul-betul sebagai orang beriman. Nah, kajian kita, jadi judulnya apa? 3 indikator, 3 tanda-tanda orang beriman. Nah, saya yakin ini 3 poin ini sering kita dengar ya. Kita ulang lagi nih untuk memastikannya, untuk menetapkan hati. Kira orang beriman bukan sifat, gitu ya? Ya, karena iman ini Pak tidak cukup dengan pengakuan kata-kata. Makanya Nabi ketika nanya, bagaimana kabar pagi ini? Kami beriman ya Rasulullah. Apa tandanya? Jadi Nabi gak cukup dengan kata-kata, minta bukti apa tandanya. Sama seperti kita ditanya, kamu siapa? Saya anggota polisi Pak. Mana tanda pengenalnya? Kan gitu. Jadi mesti ada bukti. Ada tanda pengenal yang membuktikan kita anggota polisi. Saya TNI Pak. Mana buktinya? Saya karyawan Pak. Mana kartu karyawannya? Saya orang sini Pak. Mana KTP-nya? Ada buktinya. Begitu pula ketika orang ngaku-ngaku dirinya sebagai orang beriman, Nabi bertanya, wa ma alamatu imanikum? Mana tandanya? Ada 3 ya, di antaranya. Walaupun sebetulnya Pak, di dalam hadis itu kata Rasulullah, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu meliputi 70 cabang. Nah, 70 sebetulnya Mas. Tapi dalam kajian kita ini paling tidak ada 3 poin. Nah, sahabat mengatakan,
Ada 3 tanda sehingga kami berani mengatakan kami orang beriman. Yang pertama apa? Nasbiru alal bala, kami senantiasa bersabar alal bala ketika menghadapi musibah. Artinya apa? Artinya memang orang beriman ini harus punya apa tadi? Ketahanan diri, kekuatan mental menghadapi ujian. Itulah sabar. Sabar, ya sabar itu artinya bertahan. Maka orang yang dikatakan bersabar adalah orang yang punya ketahanan diri untuk menghadapi segala ujian, musibah, sesuatu yang sifatnya gak enak dan dia bertahan, maka layak dikatakan orang yang bersabar. Nah, mana sabar yang lain adalah tidak tergesa-gesa, nggak buru-buru. Orang sabar itu Pak, ketika menghadapi masalah itu nggak terasa krusuk, langsung ambil keputusan dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Orang sabar enggak, tarik nafas dulu, masih kurang stabil, ambil wudhu ya. Masih belum tenang juga, sholat 2 rakaat. Masih belum tenang juga, baca Quran. Nah, ketika proses ngambil wudhu, kemudian dia sholat, kemudian baca Quran, hantem lagi zikir, ini proses orang yang sabar begitu. Dalam rangka apa? Supaya dia tidak tergesa-gesa ngambil keputusan. Sebab kalau kita ngambil keputusan dalam keadaan marah, gimana? Hati-hati nih para suami khususnya Pak. Para suami nih hati-hati. Bisa jadi ada suami istri cekcok dalam rumah tangganya. Ya saya yakin Bapak ngalamin ya Pak ya. Ada yang nggak pernah cekcok di sini? Wah itu berarti malaikat sama bidadari tuh orang tuh ya. Ngalamin lah yang namanya cekcoknya banyak. Allah itu udah umum lah. Ya dinamika rumah tangga tuh pasti ada namanya clash, gesekan, benturan, itu udah pasti. Nah, pada saat muncul masalah, entah itu pemicunya masalah ekonomi dan sebagainya, pokoknya bikin marah satu pihak, entah istri marah, entah suami marah. Atau kadang-kadang kita yang nggak tahu masalah, tiba-tiba istri marah. Marah nggak jelas, ngomel-ngomel nggak jelas. Nah, pada saat bapak pulang kerja dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, otak udah mumet mikirin urusan kantor, pengen pulang ke rumah sih pengennya istirahat, Pak. Pengen di rumah tuh pengennya udah disiapin kopi sama teh, betul kan? Pengen ke rumah tuh udah disiapin makanan, Pak silahkan minum. Ini mau pulang ke rumah Pak, malah mak lampir begini di depan pintu. Melotot aja. Ngomel, udah ceramah aja tuh. Ayo saya mau tanya Bapak lagi capek, mumet, pusing, disambut sama istri begituan, kira-kira kepancing kayak emosinya? Jujur, Ustaz kira-kira gimana? Ustaz juga manusia kan? Betul apa tidak Pak? Potensi marah nggak kira-kira? Potensi banget marahnya. Kita punya hak, kamu tuh nggak sopan ya. Suami pulang harusnya disambut, waalaikumsalam, tawarin kopi kek, tawarin teh kek, suruh duduk kek, istirahat kek. Ini ngomel-ngomel, pengennya mau begitu. Tapi orang yang nggak sabar, begitu dah. Jadi ngelihat kelakuan istri yang memprovokasi marah, dia tarik nafas. Istri, astagfirullahaladzim, masih ngomel-ngomel. Ayah mau dulu sebentar. Ngomel, mau sholat dulu ayah. Begitu nggak kira-kira Pak? Bapak begitu nggak di rumah? Terus ngapain? Dilayani Pak Ustadz, begitu. Nah ini beratnya dari orang sabar gitu ya. Jadi sabar itu bisa nahan diri pada saat potensi untuk marah, tapi dia nggak buru-buru, tenang. Ya. Ini sahabat tuh begitu katanya. Tanda orang beriman, nasbir alal bala, kekuatan mental diri untuk menahan segala macam ujian. Ujian itu kan kanan kiri depan belakang. Dan orang beriman sudah mafhum
bahwasanya setiap orang hidup Pak, selama masih ada nyawa tidak akan luput yang namanya ujian. Bapak ngumpet kemanapun, lari kemanapun, pasti ada ujian. Ada orang nggak merasa nyaman, wah saya nggak cocok tinggal sini Pak, banyak ujian, ngumpet saya, mau pindah kemana? Ke Pluto, ada ujian juga Pluto kan? Apa ujiannya? Gak ada Indomaret, gak ada Alfamart, gak ada pasar, pusing. Betul apa tidak? Jadi kalau nyari tempat, cari aman, nggak ada. Karena ketetapan Allah, walana buluwanakum, kami pasti menguji kalian. Nah orang beriman gak bisa lari. Emang ketetapannya begitu. Setiap orang hidup pasti diuji. Nah orang beriman ketika menghadapi ujian, nggak lari dia, nggak sembunyi, dihadapi dengan gimana? Sifat sabar. Maka saking pahamnya Allah ya, bahwasanya hidup kita dirawan dengan masalah, Allah juga ngasih solusi. Ayat tadi Al-Baqarah 261, Allah katakan manusia bakal diuji. Manusia pasti bakal diuji. Tapi pada Al-Baqarah 145 Allah juga ngasih solusi. Pada saat kita diuji, Allah ngasih solusi. Apa solusinya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah yang ngasih ujian kepada kita. Allah yang ngasih musibah sama kita. Tapi Allah juga ngasih solusi. Solusinya apa? Minta tolonglah kamu keluar dari depan masalah bis-sabri dengan sabar. Sabar disebutin. Jadi bapak-bapak kalau di depan ada masalah, jangan gerasa kerusuk. Sebab kalau kita tidak sabar, yang ada bukan selesai masalah, yang ada malah justru nambah masalah. Istri kesel sama suami, kesel lagi marah. Ya, gara-gara uang belanjanya kurang. Saking keselnya istri nggak tahan, Pak, bikin status dia di grup. Ya Allah, punya laki pelit banget ya Allah, bikin katanya. Di-share atau di grup, dibaca sama tetangga, dibaca sama teman-temannya, dibaca sama suaminya. Nah, seandainya istri bapak bikin status begituan, terus bapak baca statusnya begituan, perasaan gimana bapak? Jujur, marah apa seneng? Ini nggak jawab begini, marah apa seneng? Marah ya? Marah apa tidak? Pengennya marah, pulang aja, buka aib, buka aurat, malu-maluin suami, pengennya kan begitu, betul apa tidak? Tapi orang sabar, astagfirullah, gitu, tarik nafas. Setan provokasi, kata setan, balik siang, tampilin pemajikan, hajar, kan begitu, kata setan. Tapi orang sabar, subhanallah, itu kan masalah. Seandainya kita nurutin hawa nafsu, Pak, bapak pulang, bapak tampilin, tempeleng tuh istri, kurang ajar kamu, malu-maluin suami, Pak. Dengan tempelengan kita kepada istri, kira-kira masalah selesai nggak? Nambah masalah, Pak. Jatuhnya KDRT, betul nggak? Yang pusing Pak RT tidak datang, lapor sama mertua, kan panjang urusannya. Nah, ketika ada masalah, Allah bilang, wasta'inu bis-sabri, kamu punya masalah dengan istrimu, sabar. Sabar tuh tarik nafas. Tadi saya bilang, sabar itu bukan berarti diam. Dia ngus kaje deh, pemajikan terserah mana. Bukan begitu. Tapi dia punya usaha ikhtiar bagaimana tetap konsisten gitu, Pak. Tidak terpancing tidak terprovokasi dengan keadaan, tidak terprovokasi dengan macam-macam lah. Dia tetap tenang. Nah, Quran itu ngasih wasilahnya. Bagaimana supaya aman? Bisabri, dengan sabar. Sabar bagaimana? Bukan diam. Sabar itu dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya sabar? Tadi kan saya kasih contoh. Nabi ngasih tahu, Pak, pada saat kita marah, lagi berdiri nih. Apa kata Nabi? Duduk. Itu kan ikhtiar, Pak. Kita lagi berdiri nih. Tiba-tiba istri ngomel-ngomel. Bapak lagi capek pulang kerja. Ngomel-ngomel, Bapak langsung duduk. Sebentar mah ayah duduk. Gitu. Masih ngomel-ngomel juga. Berbaring. Kata Nabi begitu. Masih ngomel juga. Indit, ambil wudhu. Sholat 2 rakaat. Masih marah juga. Bapak
sholat tarawih sekarang lah 23 tuh. Ya, masih marah juga baca Quran. Tuh, segitunya. Supaya apa? Supaya kita tidak terpancing emosi. Miracle apa? Maaf ya Pak ya, mudah-mudahan bukan istri Bapak. Kalau ada istri model begitu, ngomel-ngomel nggak jelas sama suaminya, eta melain pemajikan Pak, juri eta. Itu setan berwujud istri. Nah, yang kita amalkan itu dalam rangka untuk membuang eta juri Pak. Masa sih kalau kita bacain Yasin belum sadar-sadar juga, betul kan? Betul apa tidak? Masa kita wirid ribuan kali istighfar belum hilang-hilang juga tuh. Jadi begitu isinya. Intinya Islam tuh ngasih solusi supaya ketika kita menghadapi ujian apapun, seberat apapun, kita tetap terkontrol, terkendali. Jangan kita punya masalah, salah dalam ngambil sikap, justru timbul masalah baru. Betul apa tidak? Salah kita ngambil keputusan, timbul masalah baru. Jangan. Islam itu solusi. Disobri. Udah sabar, wassalah, banyakin sholatnya. Tuh lihat indahnya Qurannya. Jadi Allah ini maha adil Pak. Satu sisi statement Allah, kata Allah, aku bakal uji kalian. Tapi di sisi lain Allah kasih solusi nih caranya menghadapi masalah. Tuh. Nah itu dia. Itu yang pertama. Jadi apa tanda orang beriman? Sahabat katakan, nasbir alal bala, kita selalu berusaha untuk sabar menghadapi ujian dan musibah. Walaupun sabar itu ada 3 ya Pak ya. Sabar itu ada 3. Ada sabar ketika menghadapi apa? Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar ketika menghadapi kemaksiatan, dan ada sabar ketika menghadapi musibah. Nah, sahabat menyebutkan sabar menghadapi musibah. Bagaimana contohnya sabar dalam ketaatan? Artinya setiap orang berbuat baik, setiap orang yang melakukan hal baik-baik, Pak, jangan dikira nggak ada ujian, pasti ada ujiannya. Bapak udah ngalamin kan? Saya mau tanya Bapak pengen nggak jadi suami yang soleh? Pengen apa tidak? Saya kasih tahu, jadi suami yang soleh itu gak gampang. Gak gampang. Ujiannya siapa? Kadang-kadang ujiannya istri sendiri. Betul. Bapak pengen jadi suami yang baik. Kata Pak Ustaz, saya pengen jadi suami yang baik, pengen memuliakan istri, pengen nyenengin istri. Betul gak? Masya Allah. Ingat omongan Pak Ustaz, kalau pengen nyenengin istri, pulang ke rumah jangan lupa beli oleh-oleh. Bapak amalin tuh. Apa kesukaan istri saya? Beli martabak. Ya, nenteng oleh-oleh buat nyenengin istri. Kesukaan apa lagi? Beli seblak, beliin juga tuh Pak. Ya, masalah semua ditenteng kan. Tapi ternyata ketika Bapak pulang ke rumah, assalamualaikum, pintunya nggak dibuka-buka Pak. Assalamualaikum, nggak dibuka. Setengah jam Bapak berdiri nggak dibuka. Saya mau tanya, emosi nggak? Jujur. Setengah jam nggak dibuka pintunya. Assalamualaikum, nggak dibuka juga. Emosi nggak? Itu ujian orang baik itu begitu. Belum depan pintu udah diuji. Belum ketemu orangnya itu. Baru depan pintu udah diuji. Ya keblok amat pemajikan terudang-udang. Sapi kali ya, begitu kan? Suami berdiri setengah jam. Assalamualaikum, awalnya sih bagus, romantis. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum. Setengah jam, capek nggak? Assalamualaikum. Gitu, berubah tuh nadanya tuh. Berarti kesabaran kita sudah mulai terkikis tuh. Yang tadinya romantis jadi sewot. Itu ujian suami yang baik tuh begitu. Kadang-kadang kita ngetok itu nggak dibuka. Pas itu tuh, ma buka ma. Enak banget dia bilang, kagak dikunci, brengsek terjadi. Gitu. Ujian bukan tuh. Kesel nggak Pak? Kesel apa enggak? Ya nyampe rumah, si mama mah, ayah ketok pintu setengah jam nggak dibukain. Mama nggak dengar Pak. Udah deh,
tarik nafas, istighfar. Mah, ayah capek, bikinin dong teh manis. Kalau kan udah gede, bikin sendiri apa? Begitu jawabannya. Ayo, tadi bapak pengen jadi suami yang soleh, tapi ujiannya begitu, kira-kira kesel nggak? Kesel apanya? Jujur nih, muka-muka kesel nih kayaknya. Itu ujian ya Pak ya. Nah, pada saat kita ingin menjadi orang baik, nasbir, sabar katanya. Karena orang baik itu pasti ada ujiannya. Betul nggak? Ketika kita punya berbuat baik, di situ pasti akan Allah datangkan ujian-ujian dari depan, dari belakang, kanan, kiri, muji kita. Kata Allah, istiqomah nggak jadi suami yang solehnya. Gitu. Betul ya? Iya. Kita capek-capek kerja, banting tulang, peras keringat, bawa duit. Hah? Pas dikasih mah, ini ayah dapat penghasilan hari ini nih. Berapa ya? 1 juta. Kecil amat. Kesel nggak kira-kira? Jawabnya begitu jawabnya. Kecil amat sih. Kok 1 juta? Tetangga tuh 1 miliar katanya. Kesel nggak digituin? Jawab, kesel nggak? Ujian jadi suami teman. Emang jadi suami yang baik gampang. Ya. Yang uji itu istri sendiri, bukan anak. Ini mudah-mudahan bukan istri bapak ya, bukan ya. Ada nggak yang begitu di sini ada? Nggak ada ya? Apa nggak ada? Apa nggak jauh nih kira-kira? Intinya sabar dalam ketaatan seperti itu ya. Apapun yang kita lakukan Pak, sebaik apapun pasti bakal menghadapi. Jadi patokannya gini, Ustadz, supaya kita kuat gimana? Tongboroni kurang ya kalau masalah sunnah. Jangankan kita Pak, Nabi Muhammad sendiri sosok yang mulia, kekasihnya Allah, dia nyambut surga, temoga dosa. Ketika dia dakwah di Mekah, ujiannya banyak gak? Banyak apa gak? Dihina, dicaci maki, difitnah, mau dibunuh, diusir. Itu level Nabi. Jadi kalau hari ini kita ingin jadi orang baik, ada ujian. Nanti Islam putus asa. Belum belajar sejarah gitu, ya. Jadi ini harus siap, sabar menghadapi apa tadi? Dalam ketaatan ya. Artinya kalau kita niat berbuat baik, siapin mental, pasti di depan akan ada ujian. Yang kedua, sabar menghadapi kemaksiatan. Pada saat kita berbuat baik, kadang-kadang ada teman kanan kiri belakang depan yang suka ngojok-ngojok kita untuk berbuat nggak benar. Ya, kadang-kadang ada provokasi membuat kita supaya maksiat, ngajak yang nggak benar. Kamu kerja di PT berapa gajinya? 5 juta, kecil amat. Emang kenapa? Nih kayak saya dong. Kalau saya pendapatan per bulan 500 juta, gede banget. Kaget nggak? 5 juta bisa jauh nggak tuh? Kan kaget. Kamu usaha apaan? Kamu 500 juta per bulan? Kamu mau nggak? Maulah 500 juta. Udah ikut saya aja yuk. Kerja sama saya. Apa kerjaan kamu? Kurir narkoba. Ini ujian bukan tuh? Kira-kira terprovokasi nggak? Kalau kita nggak sabar, pasti ikut. Oke, saya ikut deh. Nah, orang yang sabar, maaf ya, karena kamu melakukan hal yang melanggar agama, melanggar aturan negara, narkoba, saya nggak mau ikut deh. Itu namanya sabar menghadapi kemaksiatan. Yang terakhir tadi, sabar menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, apa kata sahabat? Anda iman kami pada 10 kami selalu bersyukur ala rokok pada saat kami mendapatkan ini. Rokok itu artinya kelapangan. Rokok itu artinya kesenangan. Jadi pada saat kita lapar, pada saat kita senang, pada saat kita bahagia, dapat rezeki, dapat iman, bersyukur ya. Syukur syaratnya ada 3 ya Pak. Syukur ada 3. Ada syukur qalbi, ada syukur qauli, ada syukur fi'li. 3 tuh. Jadi kalau kita pengen sempurnakan syukur kita, sempurnakan 3-tiganya. Yang pertama syukur qalbi. Apa syukur qalbi? Pengakuan dalam hati dengan penuh keyakinan bahwasanya semua nikmat yang kita dapat itu semata-mata datang dari Allah. Bapak dapat duit memang hasil kerja di PT,
Tapi ketika duit itu dipegang, jangan lihat PT-nya. PT cuma wasilah, hakikatnya rezeki dari Allah. Bapak dapat duit dari konsumen, ada pesanan orderan, banyak banget, dapat untung. Wasilahnya orderan dari customer, hakikatnya rezeki dari Allah, gitu. Petani juga sama, dia dapat hasil panen melimpah. Wah, ini hasilnya bagus nih, wasilahnya pupuk, sawah, hujan, tapi hakikatnya dapat hasil panen dari mana? Allah. Itu syukur tuh begitu ya. Jadi syaratnya kalau kita mau sah syukur kita, yakini apa yang kita dapat semua datang dari Allah. Yang lain wasilah. Wasilah kita bisa toko, wasilah kita bisa perusahaan, wasilah kita bisa perkebunan, semua wasilah, semua datang hakikat dari Allah. Gitu ya. Kemudian itu hati ya, qalbi. Lalu yang kedua, syukur qauli. Apa syukur qauli? Syukur qauli ini artinya ucapkan dengan lisan dengan kalimatul tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang bahagia itu adalah orang yang nggak kenal waktu, nggak kenal keadaan, mau siang malam, hujan kemarau, susah senang lapang sempit, mulutnya selalu bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Dia orang bahagia kan? Kalau kita kebanyakan alhamdulillahnya kapan Pak? Habis gajian. Kalau tanggal tua manyun kumamang damang liut, gitu jawabannya. Ya, kalau orang yang bahagia itu mau tanggal muda, tanggal tua ditanya gimana kabar? Alhamdulillah, gitu. Kenapa? Karena orang ini paham Pak, yang namanya nikmat itu tidak selalu diukur dengan materi. Biarpun tanggal tua belum gajian, tapi Allah masih kita badan sehat. Sehat nikmat bukan? Nikmat bukan tuh? Allah masih kita panjang umur, nikmat nggak tuh? Kita masih punya istri sehat, nikmat nggak? Punya anak masih sehat, nikmat nggak? Masih bisa ngaji, bisa ibadah, nikmat nggak? Itu yang disyukuri walaupun dompet kita nggak ada duit. Makanya orang paham tuh, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Nah ini namanya bilqaul, syukur dengan Jadi lisan ini menyatakan dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang ketiga adalah syukur bil fi'li, dengan perbuatan. Satu dengan hati, dua dengan lisan, dan penting adalah syukur dengan perbuatan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Perbuatan ini disesuaikan dengan nikmatnya. Kalau kita dapat nikmat harta, maka syukuri dengan lisan. Nggak cukup dengan lisan, dengan perbuatan. Gimana caranya bersyukur atas nikmat harta? Kalau harta kita sudah mencapai nisab, keluarin zakatnya. Kalau tidak mencapai nisab, minimal sedekahnya. Itu ketika sedekah, tanda syukur nikmat harta. Paham ya? Itu. Jadi setiap nikmat ini ada jalurnya gitu. Orang dikasih ilmu, gimana syukur nikmat? Gimana syukur nikmat? Amalin, jangan pelit. Ya, kita di pesantren diajarin kitab banyak, kata kiai, amalin, jangan diumpetin. Bapak juga walaupun bukan pesantren, mungkin ilmunya teknik, maintenance, engineering, terserah. Nah, ketika Bapak punya ilmu itu, ingat, ini titipan Allah. Ada yang tanya, kasih. Jangan pelit ilmu Pak. Demi Allah, ngasih ilmu dengan ngasih duit itu beda. Bapak punya duit 100.000, dikasih ke orang 10.000, bertambah atau berkurang? Kalau lihat nominal pasti berkurang, jadi 90.000. Tapi kalau ilmu dikasih, Bapak kasih ke orang, bertambah berkurang. Yang ada malah nambah. Jadi Bapak jangan takut. Kadang-kadang orang berpikir, Pak Ustaz, kalau saya kasih, nanti rahasia terbuka dalam usaha kita. Jangan. Enggak bakal Allah kurangi rizkinya enggak. Kadang orang pelit banget. Pak, ini makanannya enak banget ya. Resepnya apaan ya? Oh, rahasia dong. Pelit, gitu jelema teh. Betul apa tidak? Apa susahnya ngasih ilmu? Enggak bakalan berkurang rizkinya Pak, demi Allah. Setan itu mah kalau nggak ngasih. Kata setan, jangan dikasih Pak. Ntar dia nanti bla 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 bla. Nah, jangan.
Kan itu ilmu nikmat bukan? Gimana syukur nikmat? Kasih ke yang butuh. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Ini dalil yang buat kita nih Pak, para ustadz kadang-kadang suka maju mundur. Satu sisi berat ceramah begini teh Pak, demi Allah berat banget. Duh, aing mah matahan jelema awak sorangan teu bener gitu. Kadang-kadang kita suka malu ngasih nasihat orang, padahal kita sendiri belum berat apa tidak Pak? Ada perasaan begitu, tapi diancam sama hadis tadi. Man su'ila an ilmi fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin benar. Siapa orang yang dimintakan untuk diamalkan ilmunya, ada jamaah datang, Ustaz minta ceramah, Ustaz minta ini minta itu, fakatamahu, dan dia sembunyikan ilmunya, enggak, saya nggak mau ngajar, diancam sama Nabi, uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Orang kayak gini nanti di akhirat bakal dikekang leher di neraka. Karena dititipin ilmu tapi nggak mau ngajar. Ya. Tapi kalau maju pun kadang-kadang kita diancam pula sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqatan indallahi yang taqulu ma la taf'alun. Ingat ayat ini jadi ketakutan lagi. Hei orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Apakah kamu pintar ngomong, ngenasehatin orang, nyeramin orang, ma la taf'alun, sesuatu yang enggak pernah kamu amalin. Kabur maqatan indallahi taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah bagi orang yang pinter ngomong tapi enggak ngasih contoh. Ini beratnya Ustaz tuh di situ tuh. Kita terbentur dengan dua dalil, Pak. Terus kumaha? Kalau kata Dono Kasino Indro, maju kena mundur. Terus gimana dong Ustaz? Pensiun kita dimarahin. Maju ke kasieuna. Gimana solusinya? Solusinya saya minta doa dari jamaah. Ya, mudah-mudahan saya dikuatin ya. Namanya rumah, ini berat ini Pak. Baik ya, kembali lagi. Jadi setiap dikasih nikmat, syukuri, ada caranya. Dikasih harta, syukur dengan sedekah. Dikasih ilmu dengan kita, apa tadi? Berbagi ilmu. Dikasih tenaga pun sama, ayo gunakan tenaga untuk kebaikan. Nah, itu caranya bagaimana kita bersyukur dengan fi'li. Allah kasih kita panca indera sempurna, syukuri dengan bagaimana kita gunakan seluruh panca indera kita untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Makanya minimal Pak, minimal ketika Allah nyuruh kita, bahasanya nyuruh ya, kalau bahasa agamanya wajib, mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu dalam sehari, setidaknya itu 5 waktu mewakili syukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat. Seluruh nikmat diwakili oleh ibadah yang namanya sholat. Diwakili tuh. Jadi syukur fi'li yang paling komplit sholat. Makanya kalau ada orang ngaku bersyukur tapi nggak sholat, bohong, kasar, bohong itu namanya. Ada orang alhamdulillah tapi itu sholat, bohong syukurnya itu. Karena paling tidak minimumnya Pak, syukur seseorang itu nampak dari sholatnya. Ya. Sekali lagi kalau ada orang ngaku bersyukur tapi nggak mau sholat, bohong syukurnya. Karena harus ada bukti namanya syukur fi'li. Terakhir ya, yang ketiga, apa tanda orang beriman kata para sahabat, wa narda bil qada, ridho dengan segala ketetapan Allah. Ingat ya Pak ya, kita ini hidup, saya sering sampaikan, kita hidup bukan kemauan kita. Kita hidup bukan karena settingan kita. Semua kita hidup, perjalanan kita, semua sudah diatur sama zat yang mengatur siapa? Ibarat kalau kita main film, kita ini seperti pemeran, Pak. Ceritanya sudah disetting sama Allah seperti apa? Dari awal skripnya udah ada. Ya, teksnya tuh, alur ceritanya sudah diatur sama siapa? Sama sutradara. Maka untuk menjalankan ini dalam sebuah cerita ini, Allah butuhkan pemerannya. Dalam sebuah film itu Pak, pemerannya beda-beda kan? Ada orang kaya, ada orang miskin, ada sopir,
ada tukang kebun, ada tukang beca, ada tukang jamu, ada yang jahat, ada aparat. Itu cerita lengkap banget. Nah, kita ini seperti pemain film yang Allah sudah tentukan peranannya masing-masing. Kamu kayaknya cocoknya jadi orang kaya nih. Orang kaya deh. Ada lagi, maaf ya, mukanya deso Pak. Wah, ini cocoknya jadi orang susah nih. Jadi orang susah beneran nih Pak. Betul ya? Nah, siapa orang yang paling hebat peranannya? Bukan orang yang paling hebat harus jadi orang kaya. Bukan Pak. Orang yang paling hebat adalah orang yang bisa memerankan sesuai dengan keinginan sutradara. Kita juga sama. Kita ini sudah diatur sama peranannya masing-masing. Nah, ketika dikasih peranan, ridho, udah ridho saja. Alhamdulillah. Gitu. Jangan, maaf, ada orang yang hidupnya susah, miskin. Ya Allah, meni-meni teuing ka aing teh. Ya Allah, kebangetan amat sama saya susah mulu ya Allah. Saya sholat, saya ini ibadah, kok miskin terus. Tetangga saya nggak pernah sholat, ya kaya raya. Ini contoh orang yang tidak ridho namanya. Ya, udah kita ngalir aja seperti air yang baik, ngalir aja. Karena kalau orang beriman itu yakin bahwasanya bagi orang beriman Allah pasti tentukan takdir yang terbaik. Jalani saja. Hari ini kita dapat musibah, jalani saja dengan sifat sabar. Insya Allah di balik musibah ada hikmahnya. Kita dicaci maki orang, difitnah orang, jalani saja dengan sabar. Insya Allah di balik kemudian akan terbuka siapa yang benar, siapa yang salah. Jalani aja. Itu namanya nardo bil qada. Kita ridho dengan segala ketetapan Allah. Ya, nah itu. Maka atas 3 perkara ini Nabi mengatakan antumul mu'minun haqqan. Kalau begitu kalian betul-betul menjadi orang beriman. Itu saja kajian kita 3 poin tanda orang beriman. Apa yang pertama? Sabar menghadapi ujian. Yang kedua, bersyukur mendapatkan nikmat. Yang ketiga, ridho dengan ketetapan Allah. Aman hidup kita ya. Baik, itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.